Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Isnawati Soleha. Saya sebagai guru pembimbing Leksambedas Literasi SDN Bojongkoneng, Kecamatan Soreang. Di sini saya akan melaksanakan tantangan Leksambedas tahun 2023 untuk laporan bulan Februari 2023, yaitu mereview buku cerita. Seminggu kemarin saya sudah membaca buku cerita yang berjudul Menjunjung Langit Desaku yang ditulis oleh S. Sanibar dan diterbitkan oleh CV Jaya Abadi. Jumlah halamannya yaitu sebanyak 60 buku. Alasan saya membaca buku ini karena awalnya saya melihat seperti ada yang aneh dalam cover atau sampul buku di sini. Di sini ada gambar 4 orang anak, mungkin yang sepertinya sedang menganiaya ya, tapi saya ingin tahu apa isi di dalam buku tersebut sehingga saya penasaran untuk membacanya. Dilihat dari sampulnya sangat menarik dan dilihat dari judulnya saya ingin tahu apa maksud dari Menjunjung Langit Desaku. Dan ternyata saya mendapat inti cerita yang buku telah saya baca ini. Intinya ada 3 orang anak di desa Pasir Jambu. Di sini namanya Nurhadi, Melati, dan Mulyana. Mereka adalah 3 orang anak yang bersahabat tinggal di sebuah kampung atau di sebuah desa Pasir Jambu, yang dimana desa tersebut bercuaca atau memiliki alamnya itu yang panas sekali sehingga tanahnya tidak subur seperti tanah di desa yang lainnya. Namun rata-rata di sana karena hal seperti itu tidak ada penduduk yang berani bercocok tanam. Tapi dengan seiringnya ada guru dari sebuah sekolah SMP mereka yang mengajukan atau memberi saran untuk menanam sebuah pohon mangga, yaitu pohon mangga yang cocok ditanam di daerah yang panas dan gersang. Akhirnya mereka mengajukan atau menyarankan kepada orang tua mereka agar lahan di desa mereka ditanami pohon mangga, yaitu ibu gurunya bernama Ibu Rindayani. Akhirnya Nurhadi, Melati, dan Mulyana atas keberaniannya menyarankan menanamkan pohon mangga. Pada suatu hari mereka bertiga ikut melihat bibit pohon mangga di rumah Ibu Rindayani, lalu memilih pohon mangga yang mana yang cocok ditanam di kampung mereka yang sangat panas tersebut. Akhirnya semua penduduk desa ikut serta dalam menanam pohon mangga tersebut agar penghasilan penduduk desa bisa bertambah selain dari membuat batu bata dan pasir untuk alat atau untuk bahan bangunan. Kenapa? Karena pohon mangga itu bisa bertahan sangat lama hingga 40 tahun bisa berbuah, sehingga bisa menghasilkan atau memajukan ekonomi masyarakat di sana di desa Pasir Jambu. Tapi pada suatu hari ketiga anak itu melihat seorang jambret dan mereka menolong seorang ibu yang kejamretan di suatu toko. Dari sanalah mereka mendapat jalan dan diberi imbalan, yaitu modal untuk menanam pohon mangga di desa mereka. Tapi mereka melakukannya dengan sangat ikhlas tanpa pamrih dan karena ridho Allah. Mereka pun akhirnya mendapatkan imbalan tersebut dan desa mereka pun seluruhnya bisa menanam pohon mangga agar memajukan ekonomi di desa tersebut. Hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu hal yang bermanfaat adalah berupa kebutuhan antara kata dengan perbuatan.
Jadi tidak hanya ada kata saja, tapi dengan perbuatan hal itu bisa bermanfaat. Yang kedua, hikmahnya, semua yang dilakukan merupakan ibadah. Jadi apapun yang dilakukan harus dengan ikhlas dan tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah yang saya dapat dari buku ini, di mana kaki dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Seperti ketiga orang anak ini yang bisa menjunjung desanya, menjunjung langit desanya, sehingga desanya bisa terkenal dan dikenal oleh halayak itu sebagai desa yang baik serta banyak pahlawannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.